Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia. Sudah kita ketahui jika setiap tempat pasti ada penunggunya, entah hutan, laut, perkotaan, hingga pada bangunan-bangunan tertentu. Salah satunya adalah bangunan jalan tol yang sudah pasti membelah hutan hingga pegunungan, entah dalam proses pembangunan hingga setelah jalan bisa dioperasikan pun tidak semua lancar sesuai dengan perencanaan awal. Selain kontur, lokasi yang terjal, gangguan dari hal tak kasat mata pun juga memiliki efek yang besar. Salah satu contohnya adalah ketika sang penunggu daerah itu meminta korban sebagai tumbal. Tol Cipularang kilometer 97 menjadi salah satu titik jalur tengkorak yang sangat sering menelan nyawa karena dipercaya penunggunya sering meminta korban. Lantas, apakah semua itu benar? Mari kita simak video ini agar kita dapat membahas tentang Tol Cipularang kilometer 97. Jalan tol yang satu ini mungkin sudah tak asing lagi bagi warga Jakarta, terutama yang sering berkunjung ke Bandung via tol. Iya, Tol Cipularang atau Purbaliyunyi. Jalan tol yang berlokasi di sekitar Gunung Hijau, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sering dianggap angker karena tempat itu sering menjadi lokasi kecelakaan. Tepatnya di ruas tol Cipularang kilometer 97 sampai 90 arah Bandung. Lantas, misteri apakah yang terjadi hingga tol Cipularang kilometer 97 memakan korban? Sejak awal akan dibangun pembangunan tol Cikampek Purwakarta Padalarang atau tol Cipularang yang saat itu mulai digarap pada tahun 2003 pada era pemerintahan Presiden Megawati, yang dibangun dalam 2 tahap dan beroperasi sejak tahun 2005. Juga secara tak langsung telah membuka tabir keberadaan Gunung Hijau. Nama Gunung Hijau pun mengemuka bersama dengan dioperasikannya jalan tol ini yang dibangun dengan memutarinya. Awalnya pengembangan proyek ini merencanakan ruas jalan tol untuk lurus dengan menembus gunung tersebut. Namun, keanehan mulai muncul ketika proyek itu hendak direalisasi. Konon teropong yang digunakan untuk mengukur tanah ketika melihat gunung itu tiba-tiba gelap dan pecah. Hal itu pun terjadi lebih dari sekali. Tak hanya itu, alat berat yang semula akan digunakan untuk menembus Gunung Hijau pun seringkali tiba-tiba mati sendiri dan sama sekali tidak bisa dioperasikan. Pada malam hari, mesin truk juga tiba-tiba berbunyi, padahal dalam kondisi mesin mati hingga kernet dan sopir menjadi ketakutan. Pada suatu malam, seorang pekerja juga sempat melihat ada 2 sosok bocah gundul berlari-lari di atas panjang kren. Kemudian, pekerja itu pun lari dan akhirnya terjatuh. Yang lebih mengerikan, tak hanya alat yang rusak, keanehan hingga merenggut nyawa pun juga banyak yang terjadi. Ada banyak buruh bangunan yang tewas saat proyek babat alas itu berjalan. Cara kematiannya pun juga bermacam-macam. Ada yang tiba-tiba terjatuh dari kren, dan ada juga kendaraan setum yang tiba-tiba berjalan sendiri hingga melindas 1 orang buruh yang sedang tidur. Buruh yang terlindas adalah buruh yang sedang tidur di jam istirahat. Nah, di sini juru kunci Gunung Hijau yaitu Jaya Sukaya. Beliau menceritakan bahwa di Gunung Hijau terdapat Prabu Siliwangi. Sang Prabu menjadikan Gunung Hijau sebagai tempat untuk mencari wangsit. Saat itu Prabu Siliwangi dalam kondisi yang kalut karena kondisi kerajaan Pajajaran yang mulai redup. Kala itu, maka Prabu Siliwangi bertapa di Gunung Hijau yang dipercaya terdapat jejak ucap Sang Kuncen. Ditambahkannya tempat petilasan Prabu Siliwangi itu merupakan Puserdayuh
yaitu berupa seonggok batu yang menutup lubang yang sangat dalam. Akibat banyaknya gangguan itu, pengembangan proyek pun menyerah, sehingga ruas jalan tol di titik tersebut akhirnya dibuat melingkar. Sang pengembang tak ingin ambil resiko dengan kejadian-kejadian yang dialami selama mengincar Gunung Hijau. Singkat cerita nih, ruas tol Cipularang pun rampung dan bisa digunakan. Namun cerita miring soal Gunung Hejo bukannya meredup, malah sebaliknya. Gunung itu malah semakin dikenal dengan mitos dan hal-hal yang mistis lainnya. Nama Gunung Hijau sendiri bermula saat terjadi kebakaran di daerah hutan hijau hingga meluluh lantakan semua area tersebut. Peristiwa itu terjadi karena kemarau panjang yang hampir 9 bulan lamanya. Pohon dan semak belukar kekeringan, bahkan dedaunan juga menguning dan rontok. Saat bencana itu, semua hangus terbakar, tapi hanya Gunung Hejo yang tidak tersentuh api sedikit pun. Hanya pohon-pohon di area sekitar gunung itu yang masih berwarna hijau. Oleh sebab itu, masyarakat sekitar menyebutnya Gunung Hejo dari kata Gunung Hijau. Gunung itu juga dikenal sebagai tempat ritual pemujaan dan juga pesugihan di kalangan masyarakat. Konon katanya, banyak orang dari berbagai daerah datang ke sana untuk meminta kekayaan dan juga sebagainya. Gunung Hejo juga dianggap sebagai salah satu lokasi kerajaan gaib terbesar di Pulau Jawa. Sang Kuncen atau sering disapa Abah itu, banyak tamu datang dari berbagai daerah dengan tujuan ke Gunung Hejo. Namun ia menegaskan, gunung tersebut bukanlah tempat untuk memuja, apalagi untuk pesugihan dan semacamnya. Peziarah atau orang yang datang umumnya ingin bermeditasi dan juga memanjatkan doa. Umumnya para peziarah datang ke tempat tersebut untuk berzikir hingga membaca ayat suci Al-Quran. Sebab doa terbaik sejatinya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan maksud untuk mendoakan Sang Maha Pencipta. Namun kedatangan mereka ke sana hanya ingin mencari keberkahan sebagai bentuk dari ikhtiar, bukan menyembah tapi ikhtiar saja. Misalnya mereka punya utang, minta dimudahkan untuk membayarnya, ucap Abah. Kemudian mitos yang sering beredar terkait tragedi kecelakaan yang sering terjadi di kilometer 97. Terkait tragedi kecelakaan yang sering terjadi di kilometer 97 adalah karena sosok penunggu Gunung Hijau yang meminta tumbal. Gunung Hejo memang dianggap keramat oleh warga sekitar. Namun di samping mitos yang dipercaya oleh warga setempat, sebenarnya ada penjelasan logis di balik kecelakaan yang sering terjadi di tol Cipularang kilometer 97. Berdasarkan keterangan dari Dwi Mana Jasa Marga, yaitu Jasa Marga, kondisi jalan tersebut memang memiliki tanjakan dan turunan yang cukup ekstrim. Selain itu, kabut juga sering muncul hingga membuat jarak pandang pengendara jadi terbatas. Itulah sebabnya para pengendara yang melintas di tol Cipularang diharap lebih berhati-hati dan juga waspada agar tidak terjadi kecelakaan. Namun di sisi lain banyak juga yang bersaksi kalau mereka mengalami gangguan gaib yang bisa dikatakan sangat berbahaya karena bisa mengakibatkan kecelakaan. Beberapa orang yang sering melintas tol Cipularang percaya jika ada sebuah mobil misterius yang kerap kali muncul tiba-tiba, dan mobil itu juga menjadi teror untuk para pengendara yang melintas di tol pada malam hari. Ada sebuah cerita dari seorang pria yang menuturkan jika ia harus kembali ke Jakarta dengan melewati tol Cipularang. Saat malam hari, dia mengambil jalur kanan. Lalu tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah mobil yang memberikan sorotan lampu berulang-ulang atau lampu dim. Karena merasa mobil di belakang tak sabar, pria itu pun memilih jalur kiri.
Namun rupanya mobil itu tetap mengikuti ke kiri dan terus memberikan sorotan lampu yang menyilaukan. Merasa kesal, pria itu pun langsung mengintip mobil tersebut dari kaca spion. Tengah bersamaan dengan ia menyadari jika di depannya ada sebuah truk yang besar. Beruntung pria itu langsung menginjak rem hingga mobilnya berhenti. Namun betapa kagetnya dia ketika ia melihat ke belakang. Tak ada mobil yang ia lihat, yang dari tadi membuntutinya. Juga dari beberapa kisah yang cukup viral tentang bocah yang kencing di pinggir tol, kemudian digantikan oleh sosok misterius hingga 2 hari lamanya, hingga kasus kecelakaan yang menimpa Saipul Jamil hingga menyebabkan istrinya meninggal dunia. Ya, memang pernah ada berita dari selebritis yang istrinya meninggal saat kecelakaan di tol Cipularang. Dan dari sekian banyak cerita, Bumi Misteri akan membawakan sebuah kisah mengerikan yang pastinya teman-teman sendiri tak akan bisa menebak ending dari ceritanya. Namun, nama disamarkan untuk melindungi privasi sang pemilik cerita. Dan semoga dari kisah ini bisa kita ambil pembelajaran dan kita bisa menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara dimanapun. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih untuk sahabat semua. Sampai berjumpa kembali tentunya di channel Bumi Misteri. Bumi yang masih menyimpan berjuta-juta rahasia.